Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartati, kelas 11 OTKP 1. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Sandra Junedi Juanda selaku guru penguji. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan di Departemen Human Capital. Slide kedua. Saya ditempatkan di PT Pama Persada Nusantara. PT Pama Persada Nusantara berdiri pada tanggal 27 September 1993. PT Pama Persada Nusantara bergerak dalam bisnis pertambangan. Adapun beberapa bidang-bidang usaha kerja terbagi menjadi 9. Di sini saya akan coba menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu Plan Departemen. Plan Departemen merupakan departemen yang berfungsi menangani perawatan unit yang digunakan sebagai pendukung operasional tambang. Yang kedua, Operational Training atau sering juga disebut dengan OTD. Operational Training atau OTD merupakan departemen yang berfungsi sebagai departemen yang bergerak di bidang training. Yang ketiga, Tire Departemen. Tire Departemen merupakan departemen yang berfungsi mengenai masalah ban. Yang keempat, Engineering Departemen. Engineering Departemen merupakan departemen yang berfungsi untuk mempelajari perkembangan baru di dunia pertambangan. Yang kelima, HCGS Departemen. HCGS Departemen merupakan departemen yang berfungsi untuk menyusun strategi dan kebijakan karir karyawan. Yang keenam, Production Departemen. Production Departemen merupakan departemen yang berfungsi untuk menambah atau mengumpulkan hasil tambang batu bara. Yang ketujuh, SHE. SHE merupakan departemen yang berfungsi untuk menyusun strategi dan mengkaji aturan SHE. Yang kedelapan, Logistik Departemen. Logistik Departemen merupakan departemen yang berfungsi mengelola inventory atau barang mulai dari perhitungan kebutuhan pengandaan. Yang kesembilan, Pit Service Departemen. Pit Service Departemen merupakan departemen yang berfungsi untuk mensupport produksi, memperbaiki jalan yang rusak. Dari 9 departemen yang saya sebutkan tadi, saya ditempatkan di salah satu departemen, yaitu HC, atau sering disebut juga dengan Human Capital. Slide ketiga. Selama saya melakukan praktek kerja lapangan di Human Capital, ada beberapa bidang pekerjaan yang saya lakukan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu cara mengerjakannya. Yang pertama, filing. Yang harus saya lakukan pertama adalah mencocokkan dokumen dengan list. Maksud dari mencocokkan dokumen dengan list di sini adalah ketika berbagai macam surat atau dokumen yang masuk ke dalam HC, maka penerima harus mencocokkan dokumen dengan list atau daftar isi. Kemudian yang kedua, meneliti dulu apakah surat atau dokumen tersebut sudah boleh disimpan atau di-filing. Kemudian cara yang ketiga yang saya lakukan adalah mengindeks atau memberi kode. Kemudian yang keempat, menyortir atau memisahkan surat sesuai bagian. Yang kelima, menyimpan surat ke dalam map folder. Yang keenam, menata arsip dengan menggunakan 5 sistem. Kemudian yang kedua yang saya lakukan adalah fotokopi. Fotokopi. Yang pertama yang saya harus lakukan, menekan tombol on untuk menghidupkan mesin. Kemudian yang kedua, meletakkan kertas yang akan difotokopi. Yang ketiga, tekan tombol paper select. Yang keempat, tekan tombol jumlah kertas yang akan dikopi. Kemudian yang kelima, tekan tombol start. Dan yang keenam, setelah selesai, matikan kembali mesin dengan menekan tombol off. Yang ketiga, laminating. Cara yang harus saya lakukan pertama adalah panaskan mesin terlebih dahulu, kemudian masukkan kertas yang akan dilaminating. Dan yang ketiga, matikan mesin ketika sudah digunakan. Dan yang saya kerjakan yang keempat adalah input data. Input data adalah suatu kegiatan pemindahan data dari dokumen ke file. Misalnya ingin menginput data BPJS. Yang pertama harus saya lakukan adalah mengumpulkan data-data karyawan yang ingin mendaftar data BPJS. Kemudian yang kelima, antar dokumen. Yang biasa saya lakukan adalah
mengantarkan dokumen ke departemen lain atau ke sekretaris. Slide keempat, kendala-kendala yang dihadapi selama PKL. Yang pertama, kurang paham apa yang diinstruksikan. Yang kedua, kurang teliti dalam mencari dokumen. Yang ketiga, kurang memperhatikan angka yang ditulis. Solusinya, yang pertama, lebih banyak bertanya jika masih kurang memahami. Yang kedua, lebih fokus dengan tugas yang diberikan dan mencari satu persatu. Yang ketiga, pekerjaan dilakukan pengecekan 2 kali setelah selesai. Berikutnya, di slide kelima, saran-saran. Adapun beberapa saran-saran yang saya dapat sampaikan. Yang pertama, saran untuk sekolah. Saya mengharapkan agar pihak sekolah, terutama pembimbing PKL, lebih memperhatikan siswa-siswinya dan bisa memberikan masukan kepada siswa-siswi dalam melaksanakan PKL agar lebih mudah dan tidak menemukan kesulitan dalam melaksanakan kegiatannya. Yang kedua, dalam pembekalan materi agar lebih ditingkatkan, terutama untuk pembinaan mental siswa-siswi. Dan yang ketiga, dan juga guru-guru agar selalu memberikan motivasi, bimbingan, dan keringanan pada siswa-siswi yang sedang PKL. Slide ke-6, saran untuk perusahaan. Yang pertama, diharapkan agar kerjasama antara sekolah dengan perusahaan lebih ditingkatkan dengan banyak memberi peluang kepada siswa-siswi. Yang kedua, hubungan karyawan dengan siswa-siswi PKL diharapkan selalu terjaga agar dapat tercipta suasana kerjasama yang baik. Saran untuk siswa, yang pertama, bagi siswa yang melakukan PKL agar lebih mempersiapkan diri dengan menguasai pelajaran agar memudahkan dalam melakukan praktek kerja lapangan. Yang kedua, bagi siswa-siswi yang melakukan kegiatan PKL harus menjaga nama baik sekolah dan mematuhi peraturan yang ada di perusahaan. Selanjutnya di slide ke-7, kesimpulan. Saya dapat menyimpulkan bahwa dalam berinteraksi dunia kerja juga membutuhkan kerjasama, kedisiplinan, dan kerapian dalam pelaksanaan kerja yang baik dan berkualitas, serta sebagai peserta PKL juga sangat perlu berkomunikasi dan beradaptasi dengan baik dan efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.